kan anak-anak pakai seragam merah putih. Nanti jangan cuci dulu. Masih bisa pakai besok pagi, karena besok pagi ada tugas menyanyikan bagi negeri. Seragamnya ya, ulangi, jangan dipakai besok pagi. Anak-anak, selamat pagi. Kita ketemu lagi dengan Memromana yang mana sudah jam 9, sehingga nanti yang terlambat supaya bisa menyusul. Ya, hari ini Memromana sangat berterima kasih karena anak-anak siap untuk belajar bersama Memromana untuk dan berlaku sebagai warga negara Indonesia. Ya. Sebelum dimulai, kita akan berdoa terlebih dulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Sikap pejamkan mata. Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu di pagi yang indah ini. Karena Engkau kami boleh bertemu kembali bersama anak-anak lewat Zoom. Dan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami juga berdoa untuk murid, berilah rezeki yang berlimpah, kesehatan, sehingga apa yang dilaksanakan nanti bisa untuk membantu kelancaran membayar uang sekolah anaknya. Akhirnya ya Bapak, kegiatan pada pagi di awal hingga nanti kami serahkan kepada-Mu karena kami tahu bahwa Engkau yang akan menentukan segala. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi. Good morning. Good morning. Yeah. Thank you. Morning, ma'am. Apa kabarnya? Sehat semua? Sehat, ma'am. Pelajaran tema 4, subtema 4 akan segera dimulai dengan tema kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Anak-anak, sama Memromana warga negara mana? Indonesia. Tahu wilayah Indonesia dari mana coba? Wilayah Indonesia sangat luas sekali. Terdiri dari Sabang sampai Merauke. Kota Sabang itu ada di pulau mana? Ini siapa tahu? Kota Sabang Oke. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau tuh. Berjanji padamu menjunjungkan airku, tanah air Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau sampai menyatu menjadi
Ma, ulangin lagi, Ma. Saya adalah warga negara Indonesia. Orang-orang yang lahir dan tinggal di Indonesia disebut warga negara Indonesia. Saya sebagai warga negara Indonesia. Setelah sampaikan bahwa wilayah Indonesia itu dari kota Sabang yang terletak di Sumatera sampai Merauke yang ada di Irian Jaya yang tadi habis dinyanyikan bersama-sama dengan member mana ya? Sedangkan kewajibanku sebagai warga negara Indonesia menjadi warga negara yang ya. Ini tak stop ya. Stop gambarnya nanti. Tapi aku ikut. Mengerjakan sesuatu, melaksanakan sesuatu yang merugikan negara Indonesia. Ini Kak, tapi ada suara terus. Kalau ikut-ikut Jangan dinilai, kamu tidak dinilai. Akibatnya. Yang kedua, kewajibanku belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti anak-anak dengan soal ulangan diari ini. Ya, belajar sungguh-sungguh itu tidak hanya waktu ada ulangan saja, remedi. Tapi walaupun tidak remedi, tidak ulangan, tidak ada tugas, anak-anak tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian jadi anak yang sehat dan kuat. Kalau anak-anak sehat, otomatis badannya kuat. Anak-anak dapat melakukan aktivitas apapun juga, ya, tidak ada kendala. Karena sehat, dapat belajar dengan baik, dapat beraktivitas dengan baik, sehingga besok kalau sudah dewasa jadi pemuda-pemudi yang tangguh. Kemudian wajib menjaga lingkungan supaya tetap bersih, nyaman, dan aman. Supaya bersih harus melaksanakan kebersihan dengan sebaik-baiknya. Kemudian hak saya sebagai warga negara Indonesia, kita bersyukur kalau mendengar dari televisi, ya, anak-anak di luar negeri itu karena negara tidak aman, negaranya berperang, anak-anak kecil jadi korban. Kemudian dapat bersekolah dengan baik, walaupun saat ini masih pandemi, anak-anak belajar secara online, tetapi belajar dapat bersekolah dengan baik, maka tugas-tugas dari Bapak Ibu tetap dikerjakan secepatnya, jangan ditunda-tunda. Ini pesan Menko Mana, karena setiap hari Menko Mana harus menilai dan itu dilakukan sekolah. Anak-anak sampai ketinggalan menunda, maka nanti yang kerepotan adalah Menko Mana. Kasihan enggak anak-anak? Enggak cuma tugasnya Menko Mana loh ya. Semua Bapak Ibu guru yang memberi tugas harus segera dikerjakan dengan baik. Kemudian anak bersyukur dibangunkan tempat-tempat ibadah.
Ya, walaupun warga negara Indonesia itu berkeyakinan yang berbeda-beda, ada yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan aliran kepercayaan, semua dilindungi, ya, dilindungi oleh pemerintah. Kita harus dapat bekerja sama, bertoleransi, sehingga tercipta suasana yang damai dan aman. Kemudian pemerintah juga membangun rumah sakit, membangun puskesmas, ada posyandu, ada klinik, itu semua diperuntukkan bagi semua rakyat Indonesia yang mengalami sakit sehingga dapat berobat, kemudian mendapat kesehatan kembali, mulai dari adik-adik yang bayi ya, itu ada posyandu. Nah, dari posyandu itu balita dan batitanya juga diperhatikan kesehatannya. Sebulan sekali ada penimbangan, sehingga nanti kalau adik bayi itu mengalami penurunan kesehatan, dicek untuk melalui bidang kesehatan berikutnya. Kemudian dibangun juga kantor-kantor kelurahan, ada kantor kecamatan, dan kantor-kantor yang lain untuk memperlancar urusan pemerintahan. Sebagai warga negara yang baik, semua urusan harus diurus dengan tertib. Ya, kalau meminta surat-surat itu mulai dari Pak RT dulu. Minta surat keterangan dari Bapak RT, kemudian dari RT, ada Bapak RT. Tapi nggak ada video ada video. Untuk berikutnya laksanakan. Dan anak-anak juga berterima kasih ya, dengan dibangun jalan tol, sehingga sekarang kalau pergi-pergi tidak usah berlama-lama ya. Kalau zaman dulu harus macet di jalan raya, sekarang dengan adanya jalan tol, jalan bebas hambatan, anak-anak dapat bepergian dengan cepat dan waktu yang cepat juga. Itu semua karena pemerintah memberikan hak kepada warga negaranya. Anak-anak, mengapa kita semua harus bangga menjadi bangsa Indonesia? Kita bangga ya. Walaupun Indonesia itu terdiri dari Sabang sampai Merauke dan warganya sangat banyak sekali, berjuta-juta, dan wilayah Indonesia itu tidak menjadi satu daratan, tapi menjadi beberapa pulau. Kita sangat bersyukur dari banyaknya pulau itu dapat dipersatukan. Alat yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam, yang tempatnya saling berjauhan, ternyata dapat dipersatukan dengan bendera merah putih. Jadi semua wilayah negara Indonesia akan mengibarkan bendera merah putih waktu mengibarkan bendera, tidak akan mengibarkan bendera yang lainnya. Dan lagunya yang C itu ya, lagunya lagu nasional. Waktu bendera merah putih dinaikkan, lagu nasional Indonesia ya ikut mengiringinya. Anak-anak, ternyata warna bendera merah putih itu ada artinya ya. Ya, merah itu berani, kalau putih suci ya. Lihatlah benderaku merah putih ya. Tuh, terus kemudian yang kedua, pemersatu yang kedua yaitu Pancasila. Anak-anak harus
Pancasila. Tidak cuma hafal, tapi juga harus melaksanakannya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat enggak lambang-lambang sila Pancasila? Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Tuhan yang akan berada, lambangnya apa? Lambangnya apa? Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga bersatu Indonesia, lambangnya apa Alvaro? Apa? Sila ketiga lambangnya apa Alvaro? Pohon beringin. Pintar, pohon beringin. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, lambangnya kepala benteng. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Anak-anak, lagu nasional juga mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri Sabang sampai Merauke. Antara lain lagu nasional itu Garuda Pancasila, Tar, ya. Nah, alat pemersatu bangsa Indonesia yang keempat yaitu semboyan tetapi tetap satu dua. Walaupun pulau berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, suku bangsa tidak apa-apa. Penting satu, yaitu Indonesia. Kemudian satu berikutnya yaitu adanya pahlawan-pahlawan nasional. Ada pahlawan wanita, yaitu pahlawan juga Bapak Idhar Dewan Toro, ada Negoro, ada Din, ada Patimura, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga pemersatunya yaitu Hari Besar Nasional. Nah, ini hari ini tanggal 25 November merupakan nasional, yaitu Hari Guru. Hari Guru, Mem. Ya, Hari Guru Nasional. Nah, sekarang anak-anak mulai menyiapkan ya, mulai menyiapkan undang-undang dasarnya. Undang-undang dasar mulai diperlihatkan. Yuk, diambil bukunya. Membawa anak terdapat kewajiban dan hak warga negara Indonesia itu tercatat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang itu sudah lahir? Nah, siapa sih yang lahirnya 1945? Ada enggak? Yang lahirnya 1945 ada enggak? Ada ya? Ya. Mana saja lahirnya 1964. Tentunya ayah, ibu, anak semuanya lebih muda dibanding Mem mana? ya. Ini Baku ya. Baku lahirnya tanggal 1945. Oh hebat. Berarti masih ada penjajah Jepang ya. Kita bersyukur sudah lepas dari. Nah, yuk. Sekarang kita simak dulu. Pasal 27. Ya. Sudah ketemu belum? 27. Lovely. Mana minta tolong dibacakan yang pasal 1 bisa enggak Lovely? 27 ayat 1.
Belum ketemu? Ya. Ayat 2 loh. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya. Jadi semua warga negara Indonesia, jadi dari anak kecil sampai orang dewasa, semua harus menaati hukum. Kalau hukum bukan sanksi dari pemerintah. Pasal 28. Yo cari. Celo pasal 28 yang atas itu dibacakan Celo. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ya, benar. Jadi orang-orang Indonesia itu boleh berserikat, boleh pendapat tidak diterima. Kenapa? Belum tentu pendapat dan belum tentu mereka salah. Harus apa? Kita punya apa? Rasa toleransi tentang rasa. Kemudian ya kembali kita buka pasal 29. Nah, pasal 29 ayat yang pertama. Kak, tolong Mika. Pasal 29 ayat 1 Mika. Negara berdasar atas keturunan yang Maha Esa. Negara berdasar atas keturunan yang Maha Esa. Jadi, Undang-Undang Dasar 45. Waktu membaca anak-anak tidak boleh sembrono, harus sungguh-sungguh. Kemudian yang ayat 2. Kita ayat 2. Ayat 29 ayat 4. Ayat berapa, Mem? Ayat 2. Pasal 29 ayat 2. Dibaca tadi. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ya. Memilih agama itu dilindungi oleh negara. Silakan anak-anak memilih salah satu agama dengan kepercayaannya. Tapi tidak cuma beragama saja, tapi beragama juga melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Tidak cuma member mana apa, Katolik, tapi tidak pernah ke gereja. Ya, itu namanya tidak benar. Jadi semua anak berhak memilih salah satu agama sesuai dengan kepercayaannya. Maka sering kita jumpai karena boleh memilih salah satu keluarga ada beda. Itu tuh Islam, Katolik, ada yang Buddha, ada yang Hindu, yang jadi masalah. Sekarang pasal 31.
Pasal 31 ahimsa. Ayo tolong pasal 31 ayat 1. Ya. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, ya. Jadi anak-anak itu berhak sekolah. Belum boleh kecil. Nanti habis itu pas 6 lulus, lanjutkan SMP, SMA, kuliah di perguruan tinggi, ya, mencapai itu baru belajar. Ada lagi. 4. Ayo, Aurelia. Pasal 34 apa? Dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Orang miskin juga dipelihara. Maka yang orang tidak mampu sering diberi bantuan. Dan pasal-pasalnya itu pasal 35. Ayo, Vivela. Pasal 35 itu berbunyi apa, Vivela? Devi. Negara Indonesia. Ayat berapa, Bu? Aku. 36 bunyinya apa? Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya besok dilanjutkan waktu dan masuk di semester 2. Kita lanjut ya. Yuk, berikutnya. Untuk besok pagi, anak-anak ada tugas menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Bagimu Negeri, yang diciptakan oleh Bapak Rusdini. Negeri. Lanjut ya, besok anak-anak akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Jangan lupa seragamnya merah, putih. Ingat lagunya ya. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Ya, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan dengan Mem Rumana. Nanti lain kali dapat dilanjut kembali. Jangan lupa ya, kita persiapan untuk ulangan hari ini. Dan nanti hari Senin sampai Jumat anak-anak sudah PAS ya. Mari anak-anak, sebelum kita undur diri, kita akan bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih karena hari ini telah dapat belajar lewat Zoom. Doa dimulai. Tutup matanya. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh belajar
belajar bersama anak-anak lewat Zoom. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya. Sebentar lagi kami akan undur diri untuk melanjutkan tugas-tugas yang akan kami kerjakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan anak-anak. Semoga dapat belajar dengan baik, dengan kesehatannya, sehingga nanti selama PAS dapat berlangsung dengan lancar, anak-anak dapat memperoleh nilai yang memuaskan. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi anak-anak. Sampai ketemu di lain kali. Terima kasih ya. Mem Rom.